Pada video ini, kita akan membahas tentang cluster sampling atau sampling kelompok yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Aldin Putra Mendrova dengan NIM, Matnim, Roberto Sinaga dengan NIM, Matdo 232 di Lurokno, Hoyl Rotun Nisa, Pasaribu dengan NIM, Mat 2226 Napusaribu, Agnes Saragih dengan NIM, Potter 222 di Bugogese, Jesse Abednego Purba dengan NIM, Mat 2232 Ponti. Di alam semesta yang luas ini, kita sering menemukan fenomena yang terlalu besar untuk dipelajari secara langsung. Karena itu, kita mengandalkan sampling, yaitu mengambil bagian kecil yang representatif untuk memahami keseluruhannya. Cluster sampling adalah salah satu metode tersebut. Bayangkan sebuah galaksi yang penuh dengan bintang. Alih-alih mempelajari setiap bintang satu persatu, kita bisa membagi galaksi menjadi beberapa cluster, seperti gugus bintang. Cluster sampling melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, atau cluster. Idealnya, cluster-cluster ini harus beragam di dalam dan serupa di antara mereka. Kemudian, kita secara acak memilih beberapa cluster untuk mewakili seluruh populasi. Semua anggota dalam cluster yang dipilih, kemudian dimasukkan dalam penelitian. Metode ini berbeda dari simple random sampling, di mana individu dipilih langsung dari populasi. Cluster sampling menawarkan kepraktisan, terutama ketika berhadapan dengan populasi yang besar atau tersebar secara geografis. Anggap saja seperti mempelajari keanekaragaman hayati lautan di bumi. Tidak mungkin menganalisis setiap organisme satu persatu. Sebagai gantinya, kita dapat membagi lautan menjadi zona atau cluster yang berbeda, dan kemudian secara acak memilih beberapa zona untuk dipelajari secara rinci. Secara umum, cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Beberapa cluster dari populasi tersebut ini lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen atau identik di antara individu-individu tertentu dalam sebuah populasi. Fleksibilitas cluster sampling menjadikannya alat yang berharga di berbagai bidang. Mari kita pertimbangkan beberapa skenario dunia nyata. Pertama, survei kesehatan masyarakat. Saat menilai prevalensi penyakit di kota besar, membagi kota menjadi beberapa wilayah atau cluster, dan kemudian secara acak memilih beberapa wilayah untuk survei, terbukti lebih efisien daripada mensurvei individu secara acak di seluruh kota. Kedua, penelitian pendidikan. Bayangkan mengevaluasi efektivitas metode mengajar baru yang diterapkan di berbagai sekolah di suatu negara bagian. Alih-alih mempelajari setiap siswa, peneliti dapat secara acak memilih beberapa sekolah atau cluster dan memasukkan semua siswa di sekolah tersebut dalam penelitian mereka. Ketiga, riset pasar. Memahami preferensi konsumen untuk peluncuran produk baru dapat dicapai melalui cluster sampling. Membagi kota menjadi beberapa wilayah demografis yang berbeda atau cluster, dan kemudian secara acak memilih beberapa wilayah untuk disurvei, memberikan wawasan yang berharga tanpa harus mensurvei seluruh kota. Contoh-contoh ini menyoroti kepraktisan cluster sampling dalam situasi di mana mempelajari seluruh populasi tidak mungkin atau terlalu banyak membutuhkan sumber daya. Menentukan ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan dalam metode sampling apapun, dan cluster sampling tidak terkecuali. Rumus umum untuk ukuran sampel dalam cluster sampling dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan yang diinginkan, proporsi populasi yang diperkirakan, dan efek desain. Efek desain memperhitungkan fakta bahwa pengamatan dalam satu klaster mungkin lebih mirip daripada pengamatan dari klaster yang berbeda. Kesamaan atau homogenitas dalam klaster ini memengaruhi ketepatan estimasi kita. Meskipun rumus pastinya bisa rumit, poin pentingnya adalah bahwa ukuran sampel yang diinginkan meningkat dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, ukuran populasi yang lebih besar, dan variabilitas yang lebih besar dalam populasi. Paket perangkat lunak dan kalkulator online seringkali menyederhanakan proses ini. Tetapi, memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, memastikan penerapan dan interpretasi hasil yang tepat. Contoh pengambilan sampling cluster.
Misalkan seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan dalam sebuah pusat perbelanjaan di suatu kota besar. Populasi yang ingin diteliti terdiri dari seluruh pelanggan yang mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut dalam 1 minggu. Untuk melaksanakan cluster sampling, peneliti memilih 3 klaster berdasarkan lokasi geografis pusat perbelanjaan, yaitu klaster A, area timur pusat perbelanjaan, termasuk beberapa toko dan restoran di sekitarnya. Klaster B, area tengah pusat perbelanjaan, termasuk pusat perbelanjaan utama dan pusat makanan. Klaster C, area barat pusat perbelanjaan, termasuk beberapa toko dan area rekreasi di sekitarnya. Setelah klaster terpilih, peneliti akan mengambil sampel pelanggan dari setiap klaster tersebut. Misalkan, dalam setiap klaster terdapat 100 pelanggan yang mengunjungi pusat perbelanjaan setiap harinya. Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 10% dari setiap klaster. Dalam klaster A, peneliti secara acak memilih 30 pelanggan dari 100 pelanggan yang hadir dalam seminggu. Dalam klaster B, peneliti juga secara acak memilih 30 pelanggan dari 100 pelanggan yang hadir dalam seminggu. Dalam klaster C, peneliti melakukan hal yang sama dan memilih 30 pelanggan dari 100 pelanggan yang hadir dalam seminggu. Total sampel dalam penelitian ini adalah 90 pelanggan, 30 pelanggan dari masing-masing klaster. Peneliti akan mewawancarai dan mengumpulkan data mengenai tingkat kepuasan pelanggan dari sampel tersebut. Bagian 4. Memperkirakan rata-rata dan total dari sampel klaster. Untuk memperkirakan rata-rata populasi U dan jumlah atau total sel T sama seperti sampling acak sederhana. Khususnya rata-rata sampel X merupakan pemerkira untuk U. Rumus perkiraan U, X bar sama dengan sigma XI, yang dimana I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan sigma Mi, yang dimana I-nya dari 1 sampai N. Bagian 5. Estimasi varians dalam cluster sampling. Bagian 6. Keuntungan dan kerugian cluster sampling. Kelebihan menggunakan sampling kelompok, cluster sampling. 1. Efisien dan hemat biaya. 2. Praktis untuk populasi yang luas dan tersebar. 3. Mudah diimplementasikan. Kekurangan menggunakan sampling kelompok. 1. Risiko bias lebih tinggi. 2. Efisiensi statistik lebih rendah. 3. Analisis yang lebih kompleks. M-healing.